Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar tentang digital forensik ya. Lebih terkhususnya atau lebih tepatnya kita akan berbicara mengenai file carving atau pengembalian suatu file ya. Tapi sebelum kita masuk ke sana, bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda, teman-teman jika tertarik bisa bisa subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe, terima kasih. Jangan lupa di like dan di share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama seperti kalian. Oke, mari kita mulai. Yang pertama itu yang teman-teman harus paham dulu, yaitu apa yang dimaksud dengan digital forensik gitu. Nah, digital forensik itu adalah sebuah ilmu yang akan mempelajari bagaimana pengumpulan data, lalu dilakukan analisis terhadap data tersebut dan menginterpretasikan data tersebut. Jadi data yang secara sulit untuk diinterpretasikan, maka melalui ilmu digital forensik ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan gitu dari sebuah data gitu. Nah, ada yang bersifat secara umum, ada juga yang secara khusus gitu. Oke, dan yang kedua adalah teman-teman harus memahami apa itu file carving, atau biasa disebut apa itu file carving, yaitu proses merekonstruksi file yang terhapus dari media. Misalnya banyak ya, misalnya file PDF, USB dan lain-lain. Bisa kita pakai hard disk juga. Terus banyak banget ya kalau misalnya tipe-tipe filenya. Kalau secara umumnya foto, video, dokumen gitu, dan suara gitu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan file PDF untuk bahan pembelajaran kita ya, biar lebih familiar aja gitu. Kalau misalnya kita menggunakan hard disk, kita harus banyak lagi hal-hal yang perlu kita pelajari gitu, banyak lagi hal-hal yang harus kita pahami. Jadi untuk pengantar playlist dari forensik ini baru ada 2 video ya. Saya juga masih mendalami digital forensik ini, jadi mohon maaf kalau misalnya playlistnya agak lama gitu baru keluar. Oke, yang pertama ini adalah file PDF-nya. Coba kita buka. Ada beberapa data yang saya sudah sembunyikan di dalam ya. Kalau kita buka, oke, jadi dokumennya di sini unavailable open document, home desktop, nama file type plain text document is not support. Tapi ini karena saya buat dia manual ya, gitu. Tapi di sini terkandung informasi yang bisa kita gunakan atau bisa kita jadikan sebagai pembelajaran kita. Ada beberapa hal seperti ada email, alamat, nama, terus nomor telepon yang saya jadikan sebagai patokan kita nanti ketika kita merasa bahwa itu adalah sukses ketika kita melakukan file carving ini. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa di video kali ini kita akan menggunakan tools yang namanya bulk extractor ya. Jadi kita menggunakan bulk extractor untuk merekonstruksikan data yang hilang, atau ya lebih tepatnya data yang hilang gitu, karena kita sudah pakai file di sini ya, file carvingnya gitu. Kita mencari data yang hilang gitu. Oke, kita bisa mulai. Teman-teman bisa membuat PDF teman-teman sendiri ya, yang akan teman-teman rusak gitu. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana sih cara merusak suatu file secara sengaja gitu, dan bagaimana cara mengembalikannya gitu. Oke, jadi di sini ada filenya sudah siap. Saya navigasi dulu ke desktop. Terus yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita ngecek dulu apa yang ada pada PDF ini, apa yang ada pada file PDF ini. Kita bisa melihat dengan hexadam ya, hexadam. Terus kita pakai C. Opsi C ini akan menampilkan file dalam bentuk ASCII ya, ASCII. Dan dia hanya menampilkan tanpa kita bisa melakukan manipulasi atau apapun terhadap file tersebut. Jadi dia hanya menampilkan dalam bentuk ASCII. Oke, terus nama file. Nah,
sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu adalah nama, terus email yang bisa kita baca secara kasat mata ya. Terus ada domain.com, email. Oh, ini email ya, ini email. Terus itu aja dulu. Terus ada apa nih? Saya lupa ini lama-lama. Alamat ya, alamat. Ini ada alamat. Terus ada ini, ada email, dan harusnya ada nomor telepon. Iya, ini nomor telepon. Oke, ini adalah file yang ditampilkan di dalam ASCII ini, dalam bentuk ASCII ya. Dan kita bisa melihat ada berapa blok data di sini. Blok data itu adalah dari atas ke bawah gitu. Kita bisa hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ada 14 blok data gitu. Oke, jadi blok data itu adalah misalnya seperti ini. Ada sebuah buku yang memiliki 100 halaman. Nah, dalam salah satu halaman itu ada beberapa garis di dalamnya. Itu yang disebut dengan blok data. Oke, jadi di sini kita punya berapa blok data tadi, saya lupa lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 ya, ada 14 blok data. Oke, ini kita lihat bahwa filenya atau file ASCII yang ditampilkan atau string yang ditampilkan di sini bagus aja lah, baik-baik aja dari inputan sebelumnya ya, karena memang ini yang saya masukkan gitu. Dan ini ada nama, terus emailnya, lalu nomor HP, lalu ada alamatnya. Nah, jadi itu adalah beberapa parameter atau file-file atau data yang ada yang akan kita kembalikan gitu. Tapi di sini kita tidak bisa melakukan apapun gitu, karena di sini cuma menampilkan hal yang acak gitu ya. Nah, bagaimana cara kita melakukannya? Tapi sebelum kita ke sana, kita akan belajar bagaimana cara merusak file gitu. Di sini kita akan menggunakan perintah dd ya. Saya akan besarkan biar teman-teman mudah melihatnya. Terlalu besar. Oke. Kita akan menggunakan perintah dd. Kalau teman-teman harusnya ada di Linux ya. Tidak tereksekusi ini. Oke, jadi dia meminta kita untuk memberikan apa namanya perintah lanjutannya dd, terus kita pakai if ini adalah inputan file berarti kita menggunakan nama file PDF, terus off ini artinya output file ya. Jadi kita akan buatnya hasil output dari output PDF ya, .pdf aja, .pdf. Lalu kita akan memberikan BS atau block size ya. Block size itu adalah untuk menentukan ukuran blok yang akan diubah gitu. Jadi block size ini yang akan diubah ini artinya blok yang tertimpa gitu ya, blok yang akan ditimpa gitu dalamnya. Jadi ini kita akan melakukan proses pemerusakan. Jadi apa namanya, berapa ukuran ukuran atau size blok berapa yang akan kita timpa gitu. Jadi kita kasih aja di sini blok 1 ya. Terus kita kasih lagi count atau jumlah blok ya, jumlah blok yang akan diubah. Jumlahnya berapa? Kita kasih aja sekitar 100 blok gitu. Bayangkan aja 100 blok dalam berapa halaman gitu kan. Terus ada seek-nya kita kasih 10. Terus ada conv artinya konversi ya, atau opsi konversi. Kita buat aja not runs. Kita langsung enter. Nah, jadi kita bisa lihat perubahan terjadi dan ada hasilnya juga, artinya kita berhasil melakukan penimpahan data gitu. Artinya lebih parah lagi kerusakannya di sini. Dan kita bisa lihat di sini proses sudah berjalan, yang record in dan record out gitu. Jadi 100 byte copy. Jadi sudah tercopy 100 byte ya. Jadi di sini ada countnya ada 100. Kalau kita ubah ke yang lebih ini ya, tapi kita akan ubah
Ini untuk part 2. Part 2 kita akan ubah ke 1000. Maka dia akan membuat yang lebih aneh lagi ya, atau lebih banyak lagi byte-nya. Kita akan hapus. Kita gunakan yang sesuai dengan yang mau saya buat aja. Oke, jadi kita bisa lihat kita pakai hexadam lagi. Hexadam. Terus kita buat nama file, ini artinya file original ya. Dan kita akan bedakannya dengan hasil ya, file hasil atau file yang sudah kita rusak. Nah, yang terjadi adalah seperti ini, nama. Terus pokoknya ini nggak lengkap. Kalau kita lihat di sini blok datanya berapa, terus kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sedangkan yang ada di atas itu adalah 14 gitu. Jadi ada perubahan gitu. Berarti file ini sudah rusak gitu. Jadi hasil output file PDF-nya itu sudah kita rusak gitu menggunakan DD. Itu mungkin menjadi pandangan atau opsi bagi teman-teman ketika mau buat suatu challenge, nanti bisa menggunakan hal ini untuk membuat sebuah challenge gitu ya, untuk misalnya CTF gitu kan bisa. Terus yang harus kita lakukan sekarang adalah kita akan ngecek ini bin walk binwalk. Kita lihat hasil PDF apa yang terjadi ketika kita buka pakai binwalk, binary walk. Ini juga merupakan tools dari digital forensik. Kita lihat jadi dia tidak menampilkan apa-apa gitu. Nah, inti dari topik kita kali ini adalah kita akan mengembalikan datanya. Gimana caranya? Nah, kita akan menggunakan bulk extractor ya, untuk mengekstraksi data yang sudah yang ada. Jadi lebih sistematis dan juga lebih lebih dapat kita lihat gitu loh data-datanya, dan bisa kita ubah nantinya. Oke, bagaimana caranya? Kita tinggal buat aja bulk extractor di sini, terus terus kita buat hasil, dan kita masukin saja hasil output PDF-nya. Maka di sini tertampillah hasilnya. Hasilnya itu adalah kita buatnya tadi, kalau kita pakai slash seperti ini untuk pemahaman basic Linux, itu artinya directory ya. Di scanner base elf Facebook kind, terus ada available memory, terus byte, terus di sini ada email 110 byte. Jadi yang terdeteksi di sini ada email ya 110. Nah, langkah yang kita lakukan sekarang adalah kita melakukan pengecekan terhadap data yang sudah kita ekstrak gitu. Nah, ini sudah masuk ke dalam tahapan dimana kita berhasil mengembalikan datanya harusnya ya. Kalau kita lihat sabar, mana email, open, tidak ada. Kita cek di domain, sabar, mana domain, nggak ada juga datanya. Oke, sabar. Kita pakai perintah di sini aja. Oh iya, filenya sudah rusak ya dari tadi. Oke. Coba kita masuk ke dalam hasil, terus kita get. Kita bisa lihat di sini apakah ada file yang kita cari. Worker customer, sepertinya nggak ada. SMTP ini
Ini adalah apa namanya, debugnya. Ini adalah tentang OS-nya. Sepertinya nggak ada, karena dia malah ketimpa 2 kali ya. Ternyata ini filenya bukan file yang original ya. Dimana saya taruh? Berarti yang ini harus kita ini apa namanya, pakai bulk extractor. Oke, sorry. Oke, harusnya ini ya. Tetapi untuk merusak filenya menjadi seperti ini, seperti file yang ini ya, makanya kalau kita saya baru notice ya, makanya karena kita buka dia seperti ini, dia nggak bisa. Nah, dia nggak bisa. Ini sudah file yang apa namanya, korup atau rusak, yang sudah dirusak ya. Coba kita pakai bulk extractor, terus kita nama file, output, baru kita buat hasil seperti ini, sama hal seperti yang tadi. Apakah kita tampilkan? Kita tunggu, harusnya ada ya. Kita cek dulu satu-satu. Sini nggak ada. Terus URL nggak ada juga. Kita cari domain. Nah, ini ada beberapa ya. Kalau saya klik di sini, nah ini kita mendapatkan domain ya, domain, tapi datanya memang kurang sempurna. Ini karena tertimpa ya, datanya tertimpa ya. Artinya di sini ada domain. Karena kenapa disebut domain di sini, karena saya menggunakan format emailnya ya, format email seperti ini. Coba kita pindah ke apa namanya, data yang lain. Coba. Oke, tetap sama ya, tetap sama, dia hanya menampilkan email, fitur record domain. Terus di sini kita lihat email yang ini sama ya. Oke, kita lakukan pembukaan secara massal untuk melihat informasi yang tertimpa atau yang hilang ya. Di sini tidak tertampilkan. Nah, di sini ada email, nomor HP. Ini saja data yang dapat kita kembalikan ya. Ada di sini. Domain. Ya, karena yang bisa kembali hanya ini. Email yang disebut sebagai domain di sini ya, karena di sini sebut domain.com gitu. Oke, mungkin itu adalah basic untuk teman-teman memulai untuk belajar belajar file carving atau belajar tentang digital forensik gitu ya. Ya teman-teman nanti akan belajar, kita akan belajar ya. Jadi sabar saja, tunggu saja videonya. Saya akan terus buat video di channel Ethical Hacking Indonesia untuk membahas beberapa topik yang sudah saya buatkan sebagai playlist gitu. Karena ketika saya lihat komentar-komentar teman-teman ada yang mengatakan bahwa saya harus memulai dari playlist mana. Berarti playlist ini memiliki peranan penting untuk teman-teman bisa belajar gitu. Jadi saya akan buat video-video nanti selanjutnya untuk teman-teman yang ingin belajar gitu. Oke, bagi teman-teman yang tidak sengaja menemukan video saya di beranda YouTube, kalian bisa subscribe dan kalian bisa nanti mendapatkan informasi yang lebih banyak ke depannya.
dan teman-teman bisa belajar bareng ya. Kita bisa belajar bareng melalui platform YouTube ini. Dan untuk teman-teman yang sudah lama subscribe dan tetap pantengin channel Ethical Hacking Indonesia, terima kasih. Kalian luar biasa karena kalian masih tetap belajar dan kalian mau maju. Artinya kalian dari dulu tetap belajar dan tetap menjaga semangat gitu, karena sangat sedikit orang yang mampu menjaga semangat mereka dalam belajar. Apalagi di bidang yang seperti ini, orang akan kayak stagnan untuk sebuah problem. Jadi mereka akan menganggap bahwa oke, tidak ada jalan dan berhenti gitu. Itu yang biasa saya temuin gitu. Tapi saya harap untuk orang-orang yang nonton video saya tidak memiliki mental seperti itu. Oke. Mungkin itu aja, dan kita akan membuat nextnya lagi tentang berbagai berbagai konten mengenai digital forensik, dan juga kita akan mendalami lagi file carving ya. Jadi di sini semoga penjelasan saya masuk dalam pikiran teman-teman, dan teman-teman bisa belajar gitu dari video ini mengenai file carving. Ini adalah basic ya, ini sangat basic, dan untuk bahan peraganya juga saya buat sendiri, dan saya harap kedepannya kita bisa langsung menggunakan challenge dari CTF ya, capture the flag. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih, see you in the next video.